Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 10 September 2021. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan ketika malam ini kembali kami diperjumpakan untuk boleh bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu melalui program ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Siap gerak. Sakka mo sia laku pogau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar istilah PHP atau pemberi harapan palsu? Bahwa seringkali seseorang mengatakan siap, akan tetapi tidak bergerak melakukan sesuatu. Sebaliknya tidak sedikit dari kita yang kecewa terhadap orang-orang yang langsung membantah ketika diberi tugas mengerjakan sesuatu, tetapi pada akhirnya ia menyelesaikan tugas itu dengan baik dibandingkan orang yang mengatakan siap, tetapi ternyata tidak mengerjakan apa-apa. Melalui perikop ini, Yesus bercerita tentang seorang bapa yang mempunyai dua anak. Anak yang pertama mengiyakan, tetapi setelah berlalu dari hadapan sang bapa, ia tidak jadi melakukannya. Yang kedua, menolak, tetapi setelah pergi, ia pun menyesal dan kemudian melakukan perintah bapaknya itu. Di akhir perumpamaan
bacaan kita malam ini, Yesus membawa para imam dan kepala serta tua-tua Yahudi untuk menyimpulkan bahwa yang lebih berharga adalah anak yang taat melakukan perintah Bapaknya. Kata Yesus, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, saat ini orang percaya dipanggil bukan untuk sekedar percaya hanya dengan konsep dan kata-kata, tetapi lebih dari itu melaksanakan perintah Tuhan dan menghidupinya. Kita bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi harus hidup dengan kasih itu sendiri. Sekiranya saat ini Sang Bapa datang dan memberi perintah kepada kita, maka jawab kita seharusnya ialah siap dan gerak untuk berkarya di dunia ini. Kita dipercaya bukan dari banyaknya kata-kata yang dikeluarkan, akan tetapi seberapa besar yang kita lakukan melalui tindakan nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu saudara, dengarlah perintah Tuhan, lakukanlah dan segala yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan memampukan kita melakukannya. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa di malam ini Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah-rumah kami, memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami dengar, Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami untuk tetap setia setiap waktu dalam memperlakukan dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada. Kami menaruh harap kepadamu bagi mereka yang sedang berjuang dan bergumul dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Mereka yang berjuang di tengah bangku studi, Tuhan berkati. Dalam mencari lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Pun yang merindukan karir yang lebih baik, Tuhan tuntun mereka. Memberkati pasangan-pasangan yang merindukan pasangan hidup, memberkati mereka yang merindukan pendamping hidup. Ya Bapa Surgawi, berkati usaha jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka. Kiranya melalui itu tingkap langit berkat-Mu tercurah bagi mereka. Bapa, kembali kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami menaruh harap kepadamu agar kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit pun yang dirawat di rumah-rumah mereka, baik yang karena paparan virus corona pun juga karena penyakit-penyakit lainnya. Kami berdoa dan menyebut dalam doa kami anak kami Cindy yang dirawat di rumah sakit Siloam karena demam berdarah, juga saudara kami Nita yang terus berjuang dalam perawatannya, bahkan Bapak Eko Sutiono, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Cliff, Ben, King dan Tata yang saat ini isoman pula. Oh Bapa Surgawi, sekali lagi kami memohon, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, teguhkan iman pengharapan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus dengan iman yang mereka miliki. Karena kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bilur-bilur-Mu telah memulihkan kami, bilur-bilur-Mu juga pasti memulihkan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami juga menopang dalam doa akan berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu ini. Pembangunan Siring yang sedang berlangsung, Tuhan berkati. Pengadaan roda 4, Tuhan Engkau berkati dalam pembayaran cicilan berikutnya. Tuhan menyediakan, Tuhan mempercukupkan, menggerakkan hati setiap orang yang rindu terlibat di dalamnya. Bahkan juga pembangunan di kilometer 8, perizinan di Grand City, dan lain sebagainya. Pelayanan ini, bahkan kesiapan panitia dalam pemilihan majelis gereja
periode 3 tahun mendatang. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, kiranya semua berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka hari ini. Mari Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka, memberkati Krostenfir Mauridila, Bapak Suraji, Bapak R.I. Jela-Jela, Benyamin Sangka, Ibu Patricia Yosepina, Bapak Jeffrey Tambuku, dan Andi Koti Taulabi. Bapak, kami bersukacita bersama dengan kekasih-kekasih kami ini. Kami memohon sempurnakan sukacita dan syukur mereka, berkati dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, kiranya cinta kasih di antara mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Jadilah nahkoda bahtera rumah tangga mereka Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ketika Engkau menyertai kami, memberkati kami di dalam menjadi tuan rumah vaksinasi yang sudah boleh dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami jemaat-Mu untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu, kesaksian di tangan-Mu dalam rangka vaksinasi ini. Setiap instansi yang terkait, kesatuan yang terkait, kami mengucap syukur atasnya. Mari berkati TNI dan Polri, bahkan para nakes yang telah berjerih lelah, biarlah itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengentaskan pandemi COVID-19 di negeri kami tercinta ini. Memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok, bahkan pemimpin kota ini, biarlah damai sejahtera Allah terus menjadi bagian dalam hidup berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Kami berdoa Tuhan kiranya memeliharakan kami, menjauhkan kami dari berbagai mara bahaya, dari berbagai kecelakaan, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Terpelihara kami dalam kasih-Mu agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu Tuhan atas salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di rumah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.